Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Pertama, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, rahmat dan juga nikmatnya untuk kita semua. Sehingga pada kesempatan malam hari ini kita alhamdulillah bisa bertemu di Zoom ini dalam rangka untuk program webinar dari Zahadah ya terkait seputar Universitas Islam Madinah yang insya Allah nanti akan bersama Al-Ustadz Faqih Ahmad Hafizahullah, yang mana beliau adalah mahasiswa di Universitas Islam Madinah sekaligus ketua PPMI Madinah ya. Jadi nanti sebelum kita tanya jawab terkait Universitas Madinah, beliau akan sampaikan sedikit ya terkait eh, seputar Universitas Islam Madinah. Eh, dan Ana di sini insya Allah, nama Ana Zaki Fadila Firdaus, akan sebagai moderator ya, yang mana Ana sudah buka kesempatan kita pada malam hari ini, dan insya Allah untuk selanjutnya adalah penyampaian materi dari Al-Ustadz Faqih Ahmad Hafizullah Ta'ala terkait hal-hal yang berkaitan dengan Universitas Islam Madinah. Taib, Ustadz Faqih, kaifa halukum? Alhamdulillah, bkhair Ustaz. Insyaallah. Masyaallah, ya. Beliau masih di Madinah ya, Alhamdulillah. itu masih di Madinah kan ya? Biiznillah masih Ustaz. Insyaallah. Masyaallah. Ya. Ada rencana liburan Insyaallah badal tahun hajj biiznillah. pada haji? Insyaallah, masyaallah. Insyaallah. Jadi beliau langsung ini di dari Madinah ya. Sekarang berarti jam 4 ya Ustaz? Di sini jam 4 betul. Iya, Masya Allah. Sudah asar berarti ya di sana ya. Jam 4 ya. Sudah Baik, insyaallah. Ustaz Fakih. Masya Allah. Senang bisa bertemu antum di Zoom ini. Ya, Masya Allah. Barakallah. Masyaallah. Silakan Ustaz Fakih. Tafadhol. Barakallah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmatnya lah kita bisa bertatap muka meskipun hanya sekedar online ya. Tapi insya Allah kita semua pada majelis ini memiliki tujuan yang sama, yaitu dalam hal pendidikan, dalam hal pendidikan. Kemudian yang kedua, tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang senantiasa meniti jalan di atas sunnahnya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, jazakumullah khair pada Ustadz Zaki, Jazakallah Ta'ala, melalui fasilitas yang beliau berikan, sama-sama kita saling
mengenal, mungkin sebagian besar sudah mengetahui kampus Universitas Islam Madinah. Kami di sini, alhamdulillah, masih diberikan kenikmatan untuk bisa belajar di sini. Saat ini kami duduk di semester 7, program Bakalarius S1, jurusan Akidah dan Dakwah. Alhamdulillah bisa membersamai para ikhwah sekalian, baik bapak ataupun ibu yang hadir pada majelis ini untuk menerangkan sedikit tentang Universitas Islam Madinah. Dalam materi ini tertulis roadshow kampus Universitas Islam Madinah 2024. Ya, nah kok nggak 2025 Ustaz? Insya Allah materi untuk 2025 tidak jauh dari materi yang saat ini akan kita sampaikan. Seperti itu. Kita ada program liburan ini untuk mengenalkan kampus yang ada di Madinah secara umum untuk tahun ini. Alhamdulillah pendaftarannya sudah kami buka di platform Instagram kita, di media Instagram kita, PPMI Madinah. Eh, Kemudian nanti kita ada target agenda besar. Semoga Allah mudahkan. Pantau di Instagram Saudia, ya Saudia Expo, kalau tidak salah nama Instagramnya. Kita akan mengadakan di Jakarta liburan ini insya Allah. Semoga diberikan kemudahan. Di dalamnya nanti kita akan menjelaskan kampus-kampus Saudi. Seperti itu. Semoga Allah mudahkan. Baik, untuk kampus Universitas Islam Madinah sendiri, yang saat ini kami berada di dalamnya, kampus ini secara lokasi, ya, secara lokasi kampus, kita bisa lihat di halaman berikutnya di kampus overview. Lokasi kampus itu tidak jauh dari Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berjarak sekitar 6,5 kilometer. Insya Allah Bapak dan Ibu yang biasa olahraga jalan, nah tidak sampai sejam atau 40 menit lah kalau jalan kaki. Kemarin kita ketika Idul Fitri, selesai sholat Idul Fitri di Masjid Nabawi, kita pulang jalan kaki. Ya, sekitar 40 menit ya. Alhamdulillah sudah bagus jalan. Berarti sangat dekat kampus kita dengan Masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari sisi sejarah, kampus ini merupakan kampus kedua di Saudi yang didirikan pada tahun 1961 Masehi dan telah meluluskan 60.000 alumni dari berbagai negara. Berarti kampus ini kampus tertua yang kedua. Dan memang hadiyatun li abna'il muslimin. Ketika itu Raja Saudi menamakan kampus ini kampus hadiah bagi anak-anak kaum muslimin. Bahkan orang mukimin, orang asli penduduk Madinah atau penduduk Saudi ketika sekolah di sini harus berbayar. Sedangkan kita yang pendatang malah dapat beasiswa gratis. Apa saja nanti akan kita jelaskan, insya Allah. Nah, kemudian dari sisi status universitas, Masya Allah, merupakan universitas negeri di bawah naungan Kementerian Pendidikan Arab Saudi yang memberikan beasiswa full untuk mahasiswa yang terdiri dari 170 negara. Merupakan kampus terbesar ya, di dalamnya dari segi mahasiswa mancanegara. Kemudian dari sisi keberagaman, tercatat sebagai kampus dengan keberagaman warga negara terbanyak di dunia. 170 negara dan 50 bahasa. Hal ini bisa kita lihat ketika acara yang diadakan oleh kampus, yaitu pengenalan budaya antar bangsa yang diadakan biasanya di bulan Syawal. Setiap bulan Syawal, jadi Bapak dan Ibu sekalian ketika ingin menghadiri acara ini itu gratis dibuka untuk umum ya, di dalam satu tempat lokasi
kenalkan seluruh budaya yang ada di negaranya masing-masing. Jadi kita alami, alhamdulillah, kebersamaannya sangat sangat erat antar negara. Kemudian setelah kita masuk ke kampus overview, kita masuk ke fasilitas. Masya Allah, siapa yang tidak ingin dari saudara kita atau bahkan anak kita untuk bisa kuliah di Madinah? Di samping Universitas Islam Madinah memiliki keutamaan tempatnya di kota Nabi, kemudian dekat dengan Masjid Nabi, ternyata fasilitasnya pun sangat memadai. Yang pertama, full beasiswa, kuliah gratis, tempat tinggal, uang saku, uang buku, bahkan ketika kita berprestasi pun kita bisa mendapatkan hadiah lebih dari Universitas Islam Madinah. Jadi selama ini kita tinggal di sini udah hampir 4 tahun, tidak ada biaya sama sekali yang kita keluarkan. Bahkan dari pendaftaran pun tidak dikenakan biaya. Karena memang judulnya kampus yang ada di Saudi secara umum hadiyatun lil alam, hadiah untuk dunia. Kemudian yang kedua, adanya Masjid Nabawi, Masya Allah. Yang mana ketika kita melaksanakan sholat di sana, seperti apa, mendapatkan pahalanya 1000 kali lipat. Ya, Masya Allah. Bisa setiap hari sholat di sana. Ini merupakan keutamaan yang bisa kita peroleh ketika kita belajar di Universitas Islam Madinah. Kemudian yang ketiga, nah ini tiket pesawat PP pulang pergi untuk liburan musim panas. Nah ini setiap tahunnya Bapak Ibu seperti ini. Liburan musim kita libur itu di setiap musim haji, sebelum musim haji. Saat ini mahasiswa sudah pada pulang, sebagian besar. Sebagian besar sudah pada pulang. Bahkan tahun ini ketika kami mengurusi tiket mahasiswa, satu orang saja untuk pergi ke daerah eh, rumahnya yang ada di Sumatera, di Medan, itu untuk satu orang bisa menghabiskan biaya 10.000 real atau sekitar 40 juta. Nah, ini ditanggung semuanya oleh kerajaan Saudi Arabia. Kemudian bagaimana jika jumlahnya lebih dari itu? Nah, mahasiswa kita Indonesia itu saat ini di kampus ada sekitar 1.573 orang dari jenjang program S1 sampai S3. Totalnya segitu, 1.500. Kita kalkulasikan jika memang ambillah yang paling terendah, misalnya rute Jakarta. Rute Jakarta itu menghabiskan tiket pulang pergi sekitar 18 juta dikali dikali 100 aja. Nah, sudah kelihatan nominalnya. Ini semua gratis fasilitas dari negara. Alhamdulillah. Kemudian di samping fasilitas itu ada fasilitas yang keempat yang tak kalah nikmatnya, yaitu adalah mendapatkan ilmu yang murni dari sumbernya, dari para ulama yang Masya Allah mereka senantiasa memberikan waktunya untuk kita mahasiswa agar kita bisa belajar agama di sini, baik di kampus atau di Masjid Nabawi. Ada lagi nggak Ustadz fasilitasnya? Ada. Nah, yang kelima, ada transportasi ternyata gratis ke berbagai tempat. Contoh Masjid Nabawi, kemudian bandara, dan lainnya. Nah, ini fasilitas yang diberikan oleh kampus ketika kita ingin pergi ke Nabawi, ada bus jamiah, bus universitas, lebih dari 10 bus ya. Alhamdulillah setiap hari bus ini mengantarkan kita mahasiswa untuk pergi ke Masjid Nabawi atau bahkan ketika musiman liburan seperti ini, pihak kampus memberikan fasilitas bus gratis untuk mengantarkan kita ke bandara. Kemudian yang keenam ada perpustakaan. Masya Allah, termasuk perpustakaan Markaziyah yang ada di universitas ini, termasuk koleksi bukunya yang sangat lengkap di sana. Bahkan difasilitasi secara gratis bagi
siapapun yang ingin mengunjungi perpustakaan di kampus kami. Kemudian yang ketujuh ada rumah sakit. Nah, rumah sakit pun ini juga sebagai fasilitas mahasiswa jika dia memang sakit atau bahkan nanti dirujuk ke rumah sakit yang lain. Nah, itu sudah suatu kenikmatan. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir ketika memang anaknya sakit dan bisa kesempatan belajar di sini. Qadarullah sakit, insya Allah semua fasilitas itu gratis. Kemudian asrama yang nyaman. Nah ini yang sangat di eh, poin plusnya juga ya. Dari AC, kemudian ranjang, kemudian setelah itu meja belajar, lemari, semuanya itu full gratis. Kita datang, diterima, masuk ke asrama, sudah ada barang-barangnya. Itu kita pergunakan dengan baik dan harus kita jaga. Kemudian yang terakhir, yang kesembilan, itu ada sarana olahraga. Nah, ini ada lapangan olahraga baik indoor ataupun outdoor ya. Jadi eh, agar bisa mahasiswa itu di samping fokus belajar, dia juga bisa melatih dirinya untuk menjadi seorang muslim yang al-qawi, seorang muslim yang kuat. Ini fasilitas yang ada di kita. Bahkan fasilitas ini pun sebenarnya umumnya banyak diperoleh bagi mahasiswa yang memang mereka kuliah di Arab Saudi. Kemudian berikutnya ada berapa fakultas sih Ustaz? Nah, fakultas yang pertama kita bagi dua ya. Ada yang keagamaan, ada yang umum. Fakultas yang keagamaan itu ada kuliah syariah. Ya, kuliah syariah yang mempelajari hukum-hukum Islam, baik fikih, kemudian nanti di dalamnya ada fakultas Qodoya, yaitu hukum hukum Islam. Nah, ini semua dipelajari. Kemudian jurusan perundang-undangan ada di kuliah syariah. Kemudian yang kedua, fakultas agama yang kedua, fakultas hadis an-nabawi bagi keluarga kita atau anak kita yang suka menghafal hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ingin memperdalam dalam ilmu hadis, maka bisa mengambil jurusan ini. Kemudian yang ketiga ada fakultas akidah dan dakwah. Nah, fakultas akidah dan dakwah ini mempelajari eh, ilmu akidah ya serta bagaimana metode kita untuk berdakwah ke masyarakat secara umum. Kemudian yang berikutnya ada Fakultas Bahasa Arab ya, Fakultas Sastra Arab, Humaniora. Kemudian ada Fakultas Al-Quran yang tak kalah penting juga. Kemudian yang berikutnya Fakultas Hukum dan Perekonomian Islam. Nah, setelah Fakultas Keagamaan ada Fakultas Umum. Fakultas Umum ini ada Fakultas Teknik, kemudian Komputer dan Sains ya. Nah, Fakultas Sains itu mencakup fisika, kimia, matematika, begitu ya. Kemudian teknik itu ada teknik sipil, teknik mesin, dan teknik elektro. Sedangkan untuk Fakultas Komputer yaitu ada ilmu komunikasi, sistem informasi, kemudian teknologi informasi. Nah, ini semua baik mahasiswa yang ambil di jurusan keagamaan atau jurusan umum, semuanya itu fasilitas gratis dari negara. Kemudian persyaratannya Ustaz. Nah, pertama berkelakuan baik itu pasti. Kemudian berjanji untuk mentaati semua peraturan kampus. Kemudian yang ketiga lulus tes kesehatan. Nah, tes kesehatan ini nanti secara ketika kita mendaftar mungkin bisa dari puskesmas terdekat dulu. Kemudian nanti kalau sudah diterima bisa untuk medical check up di rumah sakit yang akan ditunjuk oleh kami, PPMI Madinah. Kemudian yang keempat, belum memperoleh beasiswa dari lembaga pendidikan di Kerajaan Saudi. Nah, yang keempat ini, untuk saat ini, dengan sistem pendaftaran yang saat ini digunakan, itu sudah tidak akan campur penerimaannya.
Jadi ketika kita memilih kampus A, jadi kita punya opsi. Ada 5 kampus yang kita pilih. Mana yang prioritas menurut kita? Kita inginkan di mana dulu? Kampus 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Yang ada di Saudi. Kalau dari kampus 1 udah ditolak, maka datanya itu otomatis pindah ke kampus yang kedua. Disetujui nggak oleh kampus yang kedua? Jika diterima, maka nanti akan ada proses selanjutnya dari fakultas yang apa dari universitas yang kedua. Kemudian memiliki ijazah SMA atau yang sederajat, misalnya yang paket paket itu boleh ya, paket C misalnya, maka boleh dia untuk bisa mendaftar di Saudi juga. Yang penting selama ia memiliki ijazah negeri. Adapun kalau pesantren di Indonesia yang sudah akreditasi dengan UIN, maka boleh bagi dia untuk mendaftarkan ijazah pondok saja tanpa menyertakan ijazah negerinya. Kemudian yang keenam, masa lulus SMA tidak lebih dari 5 tahun. Jadi setelah lulus SMA, selama 5 tahun ke depan boleh kita mendaftar dengan ijazah yang kita miliki ke Saudi. Meskipun ketika nanti diterima prakteknya lebih dari 5 tahun, tapi tidak masalah. Kemudian usia tidak lebih dari 25, ini nggak masalah. Uh, Meskipun secara tertulis seperti ini, tapi prakteknya banyak mahasiswa yang mendekati atau bahkan sudah 25 itu masih bisa diterima. Kemudian yang kedelapan, melengkapi persyaratan lain yang ditentukan oleh kampus. Nah, kemudian yang sembilan, belum pernah dikeluarkan DO dari kampus lain. Kemudian yang ke-10, sehat jasmani. Nah, ini persyaratan umum. Kemudian persyaratan yang bekas yang perlu dilengkapi, eh, ada 12 poin. Yang pertama, soft pas foto. Nah, ini dipersiapkan baik ukuran 4x6 atau 2x3 ya, dengan ketentuan tidak boleh menggunakan peci ya, kopiah, kemudian bajunya sopan seperti itu. Kemudian ijazah SMA sudah ya, dan diterjemahkan ijazahnya ke dalam bahasa Arab. Kemudian transkrip nilai ijazah ini juga diterjemahkan ke bahasa Arab. Jika memang kita mendaftarkannya menggunakan ijazah negeri. Tapi kalau kita ijazahnya pondok, pesantren misalnya, biasanya kan sudah berbahasa Arab, maka tidak perlu diterjemahkan. Kemudian terjemahan transkrip nilai sudah. Yang kelima, kartu identitas ayah, KTP. Saat ini ada KTP yang digunakan untuk mendaftar baik ayah dan ibu, dan keduanya diterjemahkan juga. Kemudian yang ketujuh, paspor. Ini paspor tidak perlu diterjemahkan. Usahakan ketika kita mendaftarkan, paspor sudah ada, seperti itu. Kemudian tadi surat keterangan sehat yang ke-8, ini eh, secara formalitas dulu saja ketika mendaftar. Nanti ketika diterima akan ada medical check-up berikutnya. Dan eh, kalau misalnya sudah diterima, tidak perlu diterjemahkan lagi medical check-up-nya, langsung saja seperti itu. Karena itu hanya untuk persyaratan eh, di Indonesia saja untuk mendapatkan visa. Kemudian akte kelahiran. Nah, akte kelahiran ini juga ditampilkan beserta terjemahannya. Kemudian yang 11, surat SKCK. Nah, untuk SKCK bikin saja dulu di daerah kita masing-masing, eh, dengan tanpa tanpa menjelaskan untuk keluar negeri gitu. Yang penting untuk daftar dulu aja. Saya mau daftar kuliah misalnya. Sampaikan seperti itu, insya Allah dari pihak kepolisian ngerti gitu. Kemudian ketika diterima, nanti kita arahkan untuk tetap membuat SKCK di Mabes Polri yang ada di Jakarta. Seperti itu. Karena itu untuk persyaratan keluar negeri. Kemudian yang ke-12, surat rekomendasi tokoh atau lembaga. Nah, kita bisa cari rekomendasi baik itu dari eh, alumni Universitas Islam Madinah yang kita kenal misalnya, atau ke tokoh-tokoh yang besar memiliki jabatan besar di negara kita. Misalnya ada yang kenal gubernur, ada yang kenal ketua MUI misalnya. Nah, semakin tinggi kita
dapat rekomendasinya, maka eh, ini sebagai wasilah untuk bisa diterima eh, lebih baik lagi, karena berkas yang akan kita lampirkan itu harus semua akan dibandingkan dengan data yang masuk baik dari negara kita disandingkannya atau dari negara lain. Kemudian berkas yang harus dilengkapi berikutnya. Nah, semua file yang berkas yang sudah kita sampaikan tadi itu harus di-upload di platform yang akan kita sampaikan di slide berikutnya, seperti itu. Nah, berkas ini ada tambahan SKKB, surat keterangan kelakuan bayi. Ini nanti diterjemahkan jika memang suratnya itu tidak menggunakan bahasa Arab. Kemudian ada dokumen syahadah. Nah, dokumen syahadah ini misalnya kita bisa memiliki atau punya sertifikat-sertifikat hafalan Al-Quran misalnya. Atau dari sisi pendidikan informal, kita pernah ikut daurah masyayikh, maka ini bisa dicantumkan atau diupload pada kolom tambahan yang ada di platform nanti ketika mendaftar. Kemudian ada dokumen sertifikat. Nah, ini juga sama ya. Kemudian ada tes kemampuan bahasa Arab. Ini untuk sebagai penunjang saja, meskipun sebagian besar tidak menyertakan ini, baik bahasa Arab atau bahasa Inggris, seperti itu ya. Kemudian bagi yang mengambil kuliah umum disyaratkan memiliki ijazah jurusan IPA. Terus gimana Ustaz kalau anak saya jurusan IPS atau jurusan bahasa? Tidak masalah, biiznillah. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, alur pendaftaran masuk website resmi saat ini. Pendaftaran itu disatukan dalam platform yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan di Saudi. Jadi tidak seperti dulu di zaman kami, di zaman 2015-16 itu, ketika mendaftar harus ngirim ke email masing-masing kampus yang kita tuju. Tapi saat ini sudah tidak. Kemudian berikutnya mempersiapkan berkas yang sudah kita sampaikan tadi. Kemudian mendaftar online, berkasnya di-upload semua. Kemudian yang terakhir, yang keempat, menunggu hasil ya. Karena eh, kita bisa kuliah di sini itu semua tak lepas dari nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian yang terakhir ada barcode. Nah, untuk barcode, insya Allah nanti mungkin Ustaz Zaki bisa mengirim file ini, tidak masalah, diberikan saja. Nanti kita akan kasih untuk tutorial cara pendaftaran di tahun 2025 yang terbaru ini. Ya, kemudian seperti apa cara tutorialnya nanti berkasnya kita akan sampaikan. Kemudian video tutorial bisa ikuti eh, Instagramnya PTNI Arab Saudi. Di sana akan dijelaskan juga terkait update-update bagaimana kita mendaftar di universitas yang ada di Saudi secara umum. Seperti itu, Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang disampaikan Pak Eri pada kesempatan yang berbahagia ini bisa bermanfaat bagi kita sebagai bentuk tambahan wawasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami kembalikan kepada Ustaz Zaki Hafizahullah dan Barakallahu. Baik, jazakumullah khairan Ustaz Fakih Hafizullah. Tadi sudah dipaparkan terkait maklumat-maklumat atau info-info yang berkaitan tentang Universitas Islam Madinah. Selanjutnya insya Allah kita akan buka sesi tanya jawab ya. Sudah ada di sini yang di chat ya, dan sebagian juga sudah ada yang mengangkat tangan. Mungkin coba kita lihat yang tadi sudah mengechat ya. Ada pertanyaan Ustadz dari Aditya Nugraha. Apakah yang diterima di UIM hanya mereka yang memilih UIM sebagai pilihan pertama di portal studi in Saudi? Baik, Barakallahu. Apakah yang diterima di UIN hanya mereka yang memilih UIN sebagai pilihan pertama? Tentu setiap lembaga itu memiliki apa ya prioritas gitu. Ketika kita ingin
memilih kampus yang kita tuju, ya usahakan itu pilihan pertama kita, gitu. Jadi ketika kita memilih UIN di pertama, harapannya itu bisa menjadi jembatan kita untuk bisa diterima seperti itu. Meskipun ada juga eh, yang dia itu mendaftar apa kuliah pertamanya pilihannya bukan di UIN dan di kampus itu nggak diterima, kemudian pada prakteknya pilihan kampus kedua dia di pendaftaran itu UIN misalnya, maka dia keterima di situ. Jadi intinya hal seperti ini kita balikan kepada kita masing-masing, tentuan kita seperti apa seperti itu. Mungkin Ustaz Bapak Aditya Nugraha. Nah, selanjutnya. Baik. Ada yang angkat tangan Ustaz dari tadi ada Muhammad Zubir hadir. Oh iya, Ustaz, Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan tadi ada salah satu syaratnya tidak boleh menerima beasiswa dari yang lain ya. Iya, Itu lebih lengkapnya kayak gimana ya? iya. Apalagi Ustaz? Sudah? Iya, sudah. Nah, baik. Ustaz Muhammad Zubir. Jadi, eh, ini berlaku ketika pendaftar di zaman kami, Ustaz. Kita sedikit flashback kepada apa yang sudah saya alami di tahun 2016. Kami sempat daftar UIN, kemudian daftar TOEIC, kemudian daftar Umul Qura. Nah, ketika menunggu pengumuman yang dari kan nunggu pengumuman ketika itu masih setahun, 1 tahun saat nunggunya. Jadi saya di tahun 2016 mengajukan, 2017 ada pengumuman nih dari TOIF dulu gitu. Afwan dari Umul Qura Mekah dulu. Bahwasanya saya keterima di program bahasa. Kemudian selang beberapa hari ada pengumuman yang ada di TOIF. Dan di TOIF saya keterima juga gitu. Nah, qadarullah nggak ada panggilan Ustaz. Karena masing-masing kampus itu di zaman itu kita masih mendaftarkan, kita daftar ke link masing-masing kuliah. Nah, Umul Qura menerima saya, Taif menerima saya. Akhirnya berkasnya disatukan di eh, Wizarah Kementerian Pendidikan dan dua-duanya ditolak. Kenapa? Ya karena yang dari pihak kampus Taif tahunya saya di Umul Qura, yang dari pihak Umul Qura tahunya saya di Taif. Seperti itu saat akhirnya Ada di satu zaman lagi itu Ustaz. memang tidak masuk ke email saat. Nah, berbeda dengan zaman ini. Ada yang dia itu keterima di dua kampus, kemudian ada dua email yang masuk, kampus A dan kampus B. Ketika dia menolak kampus A, otomatis dia masuk ke kampus yang B. Saat ini lebih mudah ketimbang zaman itu. Nah, Lagi Ustaz satu. silakan. Eh, apakah ada cara atau tips Mm-mm. rahasia gitu supaya bisa berangkat Mm-mm. tahun ini langsung gitu? Barakallahu fiik. Kalau itu kita walau Iya alam tuh. Zat. Karena memang untuk kampus UIN sendiri eh, saat ini atau dari tahun lalu jumlahnya sedikit Zat, untuk yang diterima di UIN. Karena dengan adanya satu pintu sekarang pendaftaran di Wizarah Kementerian Pendidikan Saudi, akhirnya disamaratakan. Jadi mana nih kampus Saudi yang belum ada mahasiswa Indonesia atau bahkan mahasiswa Indonesia masih sedikit seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika memang kita bisa juga diterima di UIN. Adapun untuk pendaftarannya, walau alam kita tidak tahu. Tipsnya ya itu ikhtiar, berdoa. Saat ini kan sedang dibuka pendaftaran. Kita berdoa, kita minta semoga bisa diberikan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa di Universitas Islam Madinah.
Mungkin seperti itu, Ustaz. Barakallahu fiik. Amin. Terima kasih Ustadz. Baik, Apa sebelum di chat tadi juga ada yang sudah mengangkat tangan dari Siti Nurlenti. saya Ah, Bismillah. Yang Ana mau tanyakan terkait jenjang S2 gitu. Yang jenjang S2 itu kan sampai 31 Oktober ya. Nah, setelah kita melengkapi persyaratan dan yang sebagainya, itu emailnya biasanya ke kita diterima atau tidaknya berapa hari gitu. Dan untuk keberangkatnya biasanya untuk 2025 atau 2026. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kan di sana itu ada pilihan 3 universitas kan minimal. Nah, Anda tuh memilih beberapa universitas. Nah, berarti nanti di surat rekomendasinya juga kan harus nanti mencantumkan si rekomendasinya itu. Apakah ahsannya mencantumkan nama universitas atau langsung aja ke eh, universitas di Arab Saudi atau bagaimana gitu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah eh, terkait ini apa namanya paspor kan. Berarti emang paspor itu nggak boleh ya, diterjemahkan. Maksudnya jadi sebelum itu harus emang udah ada paspor kan. ya. Iya kan ya. Mm-mm. Syukran Sudah? itu aja sih. Ya, barakallahu fiik. Untuk S2 eh, saat ini memang agak sulit ketika memang pendaftar itu dari luar Saudi, ya. Eh, Apalagi misalnya kampus S1 kita di Indonesia misalnya. Berbeda ketika kita misalnya di Lipia, di Jakarta, itu punya ijazah Lipia. Kemudian karena Lipia ini mengikuti Jamiatul Imam yang ada di Riyadh, kemungkinan besar untuk bisa diterimanya itu lebih besar. Seperti itu. Karena memang ada korelasi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, untuk waktunya, kapan bisa diterima, itu Allah alam. Karena masih ada teman kami sendiri, pendaftar dari tahun lalu, lulusan STDI Jember, dia sudah tes makbul pertama, Murosya Mubdai, kemudian sudah tes lisan untuk program S2-nya di jurusan Akidah dan Dakwah, dan sampai saat ini belum ada kejelasan dari kampus Universitas Islam Madinah itu sendiri, apalagi kampus yang lain, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika kita mencoba, apalagi di tahun ini, platform eh, Study in Saudi ini sudah sangat membuka majal baik ikhwan ataupun akhwat, insya Allah jalannya bisa terbuka lebar seperti itu. Adapun untuk waktunya kita wallah alam, bahkan sampai saat ini pun eh, ada yang belum berangkat, sudah menunggu dari setahun yang lalu. Tapi insya Allah ada juga yang rezekinya turun dan langsung berangkat setelah visanya itu dikeluarkan oleh Wizarah. Karena yang lama itu menunggu proses dari Wizarah itu sendiri. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua apa? Ibu Siti. Mamat ini ngambil penuh. Karena kemarin kami belum. Soalnya masih penuh ya. Suruh Mamat ambil. Ini Ustadz Baik. rekomendasi surat rekomendasi. Rekomendasi itu dibuat secara umum saja, gitu. Secara umum yang menunjukkan bahwasanya tolib ini atau tolibah ini memiliki keinginan belajar agama gitu di Mamlakah Arabia Saudi. Udah seperti itu aja. Kemudian tadi paspor ya. Sahih. Paspor kenapa tadi? Afwan. Jadi sebelum daftar itu kita harus buat paspor gitu ya. Iya, iya saat ini tahun zaman kita nggak perlu kita cantumkan nomor telepon biasanya. Tapi saat ini sudah harus ada karena eh, ini sebagian lembaga
Contoh kayak misalkan MUI atau eh, Dignas, ketika kita ingin minta rekomendasi ke mereka, mereka tanya dulu, udah ada paspornya belum? Gitu. Itu sebagai syarat pertama dari mereka diberikan kepada kita karena buat apa beliau ngasih rekomendasi kalau seandainya kita belum punya paspor seperti itu. Paspor itu sebagai bentuk keseriusan kita untuk belajar di luar negeri. Seperti itu. Allah taala a'lam. Syukran, Maaf. jazakumullah khairan. Semoga Allah mudahkan. Kemudian kita pindah ke yang ada di chat, Ustaz, dari Monggo, Muhammad. Apakah ada tes untuk masuk UIM, Ustaz? tesnya. Tesnya itu nggak ada, hanya um, apa namanya upload berkas yang sudah kita sebutkan saja. Upload, misalkan kuat ya dari sisi rekomendasi tadi dari tokoh atau lembaga itu harus kuat, misalkan seperti itu. Dan nilai penting, nilai ijazah kita. Kita kemarin contoh di penerimaan S2 pun sangat ketat. Yang A rata-ratanya 90,59, si B 90,51. Nah, itu udah nggak diterima aja. Nah, ini jadi sangat ketat dalam hal nilai. Usahakan nilai kita baik, 90 ke atas itu asal. Minimalnya 90. Tapi di bawah itu gimana, Ustaz? Insya Allah tidak masalah, dicoba dulu karena banyak juga mahasiswa kita di sini yang dia itu lulusan umum di Indonesia dan bisa makbul di UIN seperti itu. Nah, Baik. Kemudian ada dari Muhammad Al-Mughirah, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Apakah kalau kita mau masuk UIM harus mahir berbahasa Arab atau di sana masih bisa dibimbing untuk memperdalam ilmu bahasa Arabnya? Syukran. ya, barakallahu fiik. Untuk itu nanti ketika kita datang, biasanya pesantren yang sudah akreditasi dengan UIN kan sudah ada datanya di kampus. Nah, itu tidak boleh lagi untuk mengambil kelas bahasa, persiapan bahasa tidak boleh karena mereka sudah punya standar seperti itu. Nah, terus yang belum lancar gimana? Jika diri kita merasa belum lancar, langsung minta turun ke program bahasa dulu 2 tahun. Nggak mesti 2 tahun, biasanya nanti dites lagi. Ketika kita sudah masuk, dites, oh ternyata kamu cocoknya di level 1 misalnya. Kalau level 1 berarti kelas bahasanya 2 tahun. Dari huruf hijaiyah dulu kita belajar. Kemudian atau mendingan nih level 2 misalnya. Berarti kalau level 2 belajar di program bahasanya 1,5 tahun seperti itu. Dan selanjutnya level 3 dan level 4. Setelah level 4 baru kita bisa lulus untuk milih fakultas yang akan kita inginkan. Jadi kalau sudah lulus IDAT, di program IDAT ini yang 2 tahun, teman-teman bisa lanjut langsung ke S1 seperti itu. Berbeda ketika S1 pengen ke S2 harus ada tesnya. Tapi kalau misalkan dari maaf biasanya tidak ada langsung masuk gitu. Kecuali untuk bagi mereka yang ingin mengambil jurusan Al-Qur'anul Karim itu dites dulu hafalannya. Seperti itu, Ustaz. Baik, jazakallahu khairan, Ustaz. Kemudian dari Oh, Muhammad Zuhair, apa tips kita bisa lulus di Madinah? Tadi mungkin sudah disampaikan tips dan juga nasihatnya, Ustaz. Mungkin nasihat agar bisa lulus di Madinah, gitu, Ustaz. sehatnya jujur sama Allah. Allah akan jujur nanti, gitu ya. Terus perbuatan kecil, sekecil apapun itu dalam hal kebaikan kita lakukan gitu. Meskipun menolong orang yang simpel-simpel, karena kita nggak tahu, bisa jadi perbuatan yang kecil yang kita lakukan dari perbuatan baik kepada orang lain di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu besar, sehingga itu bisa jadi wasilah kita juga agar dimudahkan urusan kita. Nah, Baik, jazakallahu khairan, Ustaz.
Ada juga dari Deas Purnama. Apakah ketika Boleh. kita sudah diterima di UIM, boleh terikat dengan universitas lain seperti menyelesaikan studi online? Jazakumullah khair. Ya, boleh ya. Jadi kalau sudah di UIN, kemudian ternyata dia punya pendidikan online gitu di negaranya, boleh kita ikuti. Atau bahkan di negara lain selain Saudi ya. Karena kalau di Saudi itu sudah ketika kita dinyatakan mahasiswa A, kita di identitas, ya berarti kita mahasiswa di kampus A tersebut. Tapi kalau kita di luar itu, ada di sini mahasiswa S3 yang baru keterima tahun ini, beliau keterima apa S2-nya di UIN dan juga di Amerika gitu. Ada juga S2-nya di UIN, kemudian S2 lagi di Indonesia. Nah, insya Allah bisa. Nah, Baik. Selanjutnya Ustaz dari Muhammad Zubir. Berarti kita boleh daftar sekaligus beasiswa yang lain selain portal Studi in Saudi. Misalkan saya daftar lewat Studi in Saudi dan beasiswa benua lain boleh ya? boleh, boleh. Tinggal nanti jam kuliahnya aja yang memang perlu diperhatikan seperti itu. Ya, nanti kan prioritas kita ya apa yang ada kita di tempat itu saat itu prioritas kita. Jangan sampai eh, ter, apa ya terlalaikan yang utamanya seperti itu. Kalau Baik. Selanjutnya dari Muhammad Iqbal Ustaz. Hayakumullah Ustaz. Apakah bagi yang memiliki nomor paspor baru daftar pakai akun lama atau ahsan buat akun baru? eh, asalnya kalau memang masih bisa ditakdil, diedit, maka ditakdil aja, diedit aja langsung gitu. Setahu saya sih bisa dirubah gitu. Karena ini berkaitan nanti dengan eh, keberangkatan jika memang diterima seperti itu. Paspor yang dicantumkan itu eh, pada visa ketika diterima yaitu paspor kita gitu. Jadi usahakan paspornya diupdate gitu. Kalaupun ternyata akun kita yang saat ini kita daftar sudah nggak diterima, maka ya daftar dengan akun baru saja, dengan mencantumkan paspor baru. Allah Ta'ala alam. Nah, Baik. Jazakumullah khairan ya. Kemudian ada ucapan terima kasih bagi para ustadz yang sudah membantu. Semoga dikabulkan seluruh hajat antum semua dengan berkah bulan Dzulhijjah ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wa antum kadzalik. Biidznillah ta'ala. Kemudian apakah ada yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum. 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 Ustadz Afwan, saya mau menanyakan, anak saya kan SMA, tahun ini kelas 3 SMA, di Pondok Bina Madani Putra Bogor. Dan insya Allah ada keinginan untuk di UIM, karena kakak kelasnya juga di sana. Saya ingin menanyakan kalau misalnya kita mau daftar itu, apakah setelah lulus SMA kelas 3, karena di pondoknya ada pengabdian setahun, itu apa pas pengabdian gitu loh, pas daftarnya. Gimana Ustadz? Ya, kalau semoga niat baiknya diberikan kemudahan. Jadi Amin. saran mumpung masih di kelas 3 kan syaratnya Hmm, itu harus ada ijazah yang dilampirkan. Jadi betul. ketika pondok tersebut ternyata sudah akreditasi, pihak orang tua harus saran saya menyampaikan kepada pihak pondok agar disegerakan untuk penerbitan ijazahnya agar bisa didaftarkan ketika pendaftaran di Saudi ini dibuka. Insya Allah pendaftaran Saudi ini dibuka program beasiswa ini setiap semester Ibu. Jadi nggak perlu Oh, takut. Dan setelah lulus itu masih ada. Jadi dari sekarang sudah bisa dipersiapkan Bu. Kayak misalkan yang ringan-ringan dulu. Ketika liburan bikin surat rekomendasi siapa yang akan kita tuju nih. MUI misalnya. MUI di daerah kita. Kemudian atau enggak punya orang besar atau alumni Universitas Islam Madinah misalnya di kota kita sampaikan datang minta rekomendasi mereka.
Kan itu pasti Hmm. bahasa Indonesia, dirubah ke bahasa Arab. Itu satu. Kemudian yang kedua, bikin SKCK dulu. Ya, SKCK, meskipun jaraknya 6 Hmm. bulan, nggak masalah. Hmm. Bikin dulu. Kemudian surat keterangan sehat, bikin dulu. Kemudian dokumen-dokumen pendukung kayak tadi sertifikat, kita pernah ikut daurah syekh misalnya, kemudian dapat Hmm. sertifikat, kemudian syahadah, hafal Quran, itu dipersiapkan dulu dari sekarang, di scan Hmm. semuanya di dalam satu Hmm. file. Nanti tinggal kekurangannya kita isi kan, kayak misalkan transkrip nilai tadi gitu. Kan Hmm. nilai transkrip Oh, nilai sama ijazah kan nunggunya nanti kan seperti itu. betul, Jadi betul, sarankan betul. ke pesantrennya seharusnya bisa lebih sama-sama kerjasama lah dalam hal ini. Insya Allah mau ya pesantren seperti itu. Iya. Berapa lama Ustadz kalau misalnya nunggu hasil pengumuman itu katanya kakak kelasnya bilang agak lama, Hmm, makanya ada yang sambil dilipia daftarnya gitu, sambil nunggu pengumuman di UIM terima atau tidaknya gitu. Lantas saya sama Ustadz Zaki sudah dari 2016 Bu di Lipia Oh, gitu. Setelah dari itu saya masih belajar di Libya sampai 2022. Setelah Masya Allah. setelah itu saya keterima di sini, saya berangkat ke sini. Di usia saya sudah Oh, 25 tahun lebih gitu. Jadi insya oh, Allah hmm, aman lah. Maksudnya tetap ketika lulus para santri baik ikhwan ataupun akhwat, ya yang bisa kita kerjakan di Indonesia kita kerjakan dulu aja sambil menunggu baik. hasil yang terbaik. Nanti gak ada ruginya juga ketika kita sudah kuliah di Indo, kemudian dapat kesempatan belajar di sini, toh pengalaman kita juga makin banyak seperti itu. Baik Ustadz, syukron. Nah, apa Baik, misalnya ada yang bertanya di chat dari Deas hmm, Purnama. Afwan, kalau di UIM waktu pembelajarannya berapa hari dan satu hari berapa jam, Ustaz? Masya Allah. Kalau di UIN waktu pembelajaran berapa hari? Nah, untuk harinya dari Ahad sampai Kamis. Nah, untuk jamnya setiap hari itu kan berbeda masing-masing jurusan. Kalau syariah itu pasti banyak karena SKS-nya untuk tahun ini sangat padat. Jadi sehari bisa masuk dari pagi jam 8 sampai zuhur, nanti lanjut lagi misalnya asar sampai maghrib misalnya. Ada yang seperti itu. Ada sebagian fakultas yang memang sedikit mata kuliahnya jadi sampai zuhur aja atau bahkan sampai jam 3. Rata-rata sih jam 3 lah kalau dia ngambil kelas pagi. Tapi kalau dia ngambil kelas siang, misalkan dia kan bisa ngatur jadwal sendiri kalau kita kuliah itu. Sama seperti di Indonesia. Biasanya dari kalau siang dari eh, zuhur ya sampai maghrib lah gitu. Luar profit. Baik, jazakumullah khairan Ustaz Fakih atas jawabannya. Apakah ada yang ingin bertanya Nah, lagi? Sudah, insya Allah. Sudah cukup? Sudah puas bertanyanya? ya masih ada waktu lagi nih. Zubir, Ya Ustaz. Fadal. Ah, apa misalnya kita yang pemula ini yang belum tahu luar negeri itu kayak gimana? Apa pantangannya dan cara bawa dirinya ke situ itu gimana gitu Ustaz? Keren. Masya Allah. Ya, tantangannya pasti kulturnya berbeda, tidak seperti di negara kita. Itu kalau di Saudi ya. Karena mungkin dari segi cuaca pun berbeda, otomatis emosionalnya pun berbeda. Nah, ini harus kita persiapkan. Kemudian juga di balik Ya, memang kenikmatan yang kita terima, ya tentu kesabaran cobaan. pun kesabaran juga harus memang ditinggikan di sini. Tapi insya Allah jangan kaget ya, karena memang itulah yang akan kita dapati kelak ketika memang kita terjun ke masyarakat. Ada yang kita sukai, ada yang kita tidak sukai. Tapi yang perlu kita persiapkan bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut. Seperti itu.
Insya Allah bisa lah. Ya, Ustaz Zubair apa Zabir? Zubair Zubair ya. Ustaz. Mumtaz. Bismillah insya Allah. Amin. Syukran Saya tadi jazilan Ustaz. Afwan. Ustadz Afwan mau bertanya lagi, apakah setiap tahun persyaratan untuk masuk ke UIM ada perubahan? Enggak ada. Jadi persyaratan udah plek sama setiap tahunnya, insya Allah ya. Nanti kita kirim lah file yang terbaru saat Zaki yang 2025 untuk pendaftaran ya. Taib, insya Allah. Hmm. Kemudian apakah ada program bimbingan untuk yang berminat masuk UIM? Nah, bagaimana Ustadz Program Fakih? bimbingan secara khusus kayaknya nggak ada ya. Karena Tidak memang ada. ya Secara umum ya mungkin yang harus dipersiapkan ya seperti bahasanya, seperti itu ya mungkin secara umum ya. ya itu bahasa itu penting memang. Dulu kita ketika pembekalan sebelum berangkat sama Ustadz Syafiq Riza Salamah Hafizahullah, ada tolik yang bertanya, Ustadz kalau belum bisa bahasa Arab bagaimana? Dijawab sama Ustadz Syafiq, kalau nggak bisa bahasa Arab nggak usah kuliah di Saudi gitu. Karena kan bahasanya bahasa Arab. Ya, Dijawab simpel seperti itu. Yang bisa mengukur kemampuan itu ya kita sendiri. Benar kata Ustadz Zaki, bahasa itu jembatan kita, jendela kita untuk bisa komunikasi di sini. Maka bismillah kita persiapkan itu bahasa. Di samping kita memperbaiki nilai kita jika memang saat ini masih sekolah ya. Dan tadi rekomendasi, rekomendasi itu sangat penting ya. Barakallahu. Taib. Terkait TOEFL Ustaz, ada yang bertanya dari Muhammad Wahyudi. Ahsanallahu Ustaz. Apakah TOEFL bahasa Arab juga menentukan agar kita bisa diterima? Maksudnya mungkin melampirkan sertifikat TOEFL-nya Ustaz. Boleh. Jadi di dokumen pendukung itu usahakan kita lampirkan file yang sekiranya ini jadi kemampuan kita. Karena nanti ketika ditimbang, nah ini mana nih berkasnya yang lebih mufadalah, yang memiliki apa ya prioritas gitu. Kita punya bahkan kemarin tadi pagi kita masih dapat WA dari calon mahasiswa baru yang dia itu tidak memasukkan syahadah dia. Dia punya syahadah sanad, nggak dimasukkan gitu. Nah kan jadi repot, padahal dia punya gitu. Jadi kita siapkan dokumen pendukung 1, dokumen 2, 3, 4 misalkan di dalam file kita. Ini nih prioritas pertama, ini kedua ini. Nah seperti itu. Barakallahu fiik. Taib, Masya Allah ya. Sudah sangat banyak ya pertanyaan yang disampaikan dan insya Allah semuanya bermanfaat. Dan juga sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 9 ya. Apakah ada yang bertanya lagi sebelum kita tutup? Sudah insya Allah. Insya Allah. Taib, barakallahu fiikum. Nah, inilah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang dibahas, kemudian yang ditanyakan, dan juga yang sudah dijawab oleh Ustadz Fakih bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan juga Amin. mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam hari ini termasuk salah satu dari ta'awun alal birri wa taqwa, tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Dan mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik untuk kita semua, Amin. kita dan semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Syukron juga Ustadz Fakih yang Masya Allah langsung dari Madinah. Beliau menemani kita pada malam hari ini dan di sana masih sore ya. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga antum dan memudahkan urusan antum ya Ustadz Fakih. Hafizahullah ta'ala. Taib, anda tutup dengan Masih doa sore kafaratul saat di sini. majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.